Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini ya. Pertama gini, kita bahas Astro Oracle-nya dulu. Ada 11 House, kata kuncinya community. Lalu ada South Node, kata kuncinya pas. Lalu ada Ceres, kata kuncinya nurture. Jadi entah kenapa aku mendapat gini. Di waktu lampau, kamu mungkin berada dalam situasi atau hubungan di mana kamu sudah merawat gitu. Tapi mungkin ini adalah suatu hubungan yang berat sebelah gitu. Atau cuman salah pihak yang satunya yang merawat, yang invest, yang bagaimana caranya supaya hubungan ini atau situasi ini berkembang atau berjalan bersinergi untuk semua belah pihak. Jadi kayak cuman ada satu orang doang atau satu pihak doang yang berusaha dalam sebuah situasi gitu ya. Terus kayak semesta sedang menggerakkan kamu ke suatu tempat di mana ya gini, situasi atau hubungan kamu rawat juga pihak satunya ikut merawat gitu. Atau sesuatu yang kamu rawat selama ini dari waktu lampau, kamu mungkin perlu belajar berkolaborasi gitu atau meminta tolong atau kamu bergerak di suatu tempat di mana energinya itu atau apa ya? Interaksinya itu sifatnya dua arah gitu. Misalnya sama-sama saling gimana mendukung, gimana saling membantu, saling support, saling menginspirasi untuk bertumbuh gitu. Jadi memang mungkin orang-orang ini sama-sama berproses sama kamu atau orang-orang ini tempatnya sudah di waktu lampau saja gitu ya. Karena yang tadi aku bilang semesta sedang menggerakkan kamu ke suatu tempat di mana hubungannya itu dua arah, situasinya itu sifatnya dua arah di mana kedua belah pihak sama-sama saling. Terus kalau misalnya gini, kamu misalnya membutuhkan bantuan, membutuhkan support untuk sesuatu yang kamu bangun selama ini ya. Semesta akan mengirimkan itu dalam perjalanan menuju kamu. Lalu satu lagi oracle ini berbicara tentang expect powerful change. Jadi kayak nantikan, harapkan sebuah perubahan yang luar biasa, perubahan yang sangat powerful. Bisa jadi ini adalah momen breakthrough kamu. Karena di sini ada kata nurture. Nurture itu merawat. Jadi selama ini mungkin kamu merawat sesuatu, merawat mimpi kamu, merawat membangun pekerjaan kamu atau suatu proyek-proyek tertentu di mana kamu invest banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, uang, um, gimana caranya kamu mengupgrade diri kamu. Jadi kayak ada sesuatu yang kamu rawat selama ini. Dan dengan di situ ada powerful change, bisa jadi ini momen breakthrough kamu. Terus bisa jadi juga ini momen bubar jalan untuk situasi atau hubungan-hubungan yang tadi aku bilang di awal, sesuatu yang sifatnya tidak dua arah gitu. Karena semesta menggerakkan kamu ke suatu tempat di mana sifatnya dua arah ya. Di mana ada orang-orang, karena community ini dan 11 house ini adalah sesuatu yang aku interpretasikan gini, energi atau hubungan atau orang-orang tertentu yang baru datang di hidup kita setelah kita udah banyak berproses gitu ya. Nah, kita bahas dari tarotnya. Tema besar kamu ini adalah Moon, lalu dikonfirmasi dengan Page of Wands. Jadi, page of Wands, semua page itu berbicara tentang komunikasi. Bisa jadi juga sebuah awalan yang baru. Dengan Wands di sini, kayak ada energi petualangan, ada energi excitement. Yang tadi aku bilang, bisa jadi ini momen terobosan kamu, situasi yang kamu nantikan selama ini, orang-orang yang mungkin kamu tunggu kedatangannya, komunikasi yang kamu tunggu, yang mungkin selama ini ibaratnya dengan Moon di situ ya, ini ibaratnya kayak selama ini tersembunyi di balik layar, selama ini tidak terlihat sama kamu. Mungkin butuh waktu untuk mendatangkan hal-hal ini di dunia realita kamu gitu ya. Karena Moon ini selalu sesuatu yang gelap, sesuatu yang misterius, tersembunyi, terus butuh kayak semesta di balik layar mengorkestrasi banyak hal supaya semuanya itu kayak apa ya, bersinergi, kayak berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, kayak kamu ketemu dengan orang-orang yang tepat, seperti itu. Dan ini vibe-nya menyenangkan, tapi memang selama ini seperti tertutup dari pandangan kamu. Mungkin di bulan April ini perlahan-lahan akan terlihat atau sekalian jebret gitu kelihatan buat kamu ya, momen terobosan kamu. Lalu yang tadi aku bilang tentang kamu di waktu lampau merawat sesuatu, ini temanya merawat banget sih. Dan ada penekanan pada sebagian dari kamu tentang orang-orang tertentu ya. Di sini blessing kamu adalah King of Cups gitu dan Five of Pentacles. Yang tadi kayak aku melihat ada sosok orang, bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang signifikan membantu kamu. King of Cups ini adalah orang yang merawat, memperhatikan, caring, baik hati gitu. Dan di sini Five of Pentacles bisa jadi selama ini kayak kamu baik sama orang, kamu menolong orang, kamu ada orang-orang tertentu yang kamu banyak bantu gitu, entahlah itu paman bibi kamu, temen, saudara jauh, bahkan gak terbatas pada anggota keluarga inti kamu aja, kamu menyebarkan begitu banyak kebaikan jauh melampaui keluarga inti kamu gitu. Dan ini ibaratnya membawa apa ya, semacam karma baik gitu. Itu kembali kebaikan yang kamu tabur itu kembali lagi sama kamu. Dan mungkin kayaknya aku pernah ngomong ini deh sebelumnya. Lalu kalau ini bukan kamu yang melakukan kebaikan, ibaratnya karena Five of Pentacles itu energinya lagi sulit gitu. Energi sulit dalam artian mungkin ada kondisi finansial tertentu yang kamu juga lagi berusaha, atau mungkin hati kamu lagi sepi gitu. Kamu mungkin punya isu
gini, isu kesehatan mental tertentu atau hidup lagi sulit, sebenarnya kamu nggak punya tantangan, tapi kamu kayak merasa sepi, merasa nggak punya teman cerita, merasa berjalan sendirian, bisa jadi ya. Dan blessingnya buat kamu akan ada sosok-sosok suportif buat kamu gitu. Entahlah ini orang-orang yang ada di sekitar kamu atau mungkin orang yang akan datang ke hidup kamu yang sepertinya dia bisa mengerti kamu gitu ya dengan apapun yang sedang kamu hadapin saat ini. Entah itu berhubungan dengan kondisi finansial ataupun enggak. Nah, yang menjadi tantangan juga dengan Five of Pentacles di situ ya. Lalu Magician menjadi tantangan, hati-hati gitu dengan apa yang aku selalu tekankan, apa yang konstan ada di pikiran kamu gitu ya. Lama-lama itu bisa jadi self fulfilling prophecy. Apa yang kamu yakinin, apa yang kamu percaya, apa yang konstan berada di pikiran kamu, itulah nantinya yang akan terwujud dan konstan juga berada di dunia realita kamu gitu. Jadi kalau kamu ingin sesuatu yang berbeda di dunia realita kamu, mungkin kamu perlu ada sesuatu yang berbeda dengan pikiran kamu ya. Lalu gini, ini mungkin bukan buat semuanya dan ada yang perlu mendengar ini tentang sesuatu yang konstan ada di pikiran kita dan kekuatan pikiran itu segitu luar biasanya. Jadi ada sebagian dari kamu yang sebenarnya di alam bawah sadar kamu ingin mengakhiri sebuah situasi atau sebuah hubungan gitu ya. Tapi di alam sadar kamu tidak mau hal ini. Jadi kayak ada yang sesuatu yang bertolak belakang ya antara alam bawah sadar dan alam sadar kamu kayak nggak match gitu. Tapi ini sesuatu yang apa ya, yang udah lama gitu di alam bawah sadar kamu dan kamu manifest ini karena energi di alam bawah sadar kita sebenarnya itu lebih kuat gitu. Lebih kuat dibanding apa yang alam sadar kita proses gitu. Jadi ini sebuah akhir dari sebuah situasi, dari sebuah hubungan yang kamu manifest dan makanya tadi aku bilang hati-hati dengan apa yang konstan di alam sadar, di dalam pikiran kita karena itu akan masuk ke alam bawah sadar di mana energi alam bawah sadar kita lebih kuat dan 90 sekian persen perilaku kita disetir dari banyak hal yang kita repress masuk ke alam bawah sadar. Makanya aku selalu tekankan hati-hati gitu. Pay attention, aware sama apa yang kamu konsumsi dengan pikiran kamu, dengan sosial media kamu, dengan banyak hal yang konstan di dalam pikiran kamu karena itu sangat signifikan untuk apa yang termanifest di dunia realita kamu ya. Lalu di waktu yang akan datang Knight of Cups 2 kali. Knight of Cups dikonfirmasi sama Knight of Cups, sebuah signifikansi tentang komunikasi. Bisa jadi juga kayak entah kenapa aku terpikir tentang permintaan maaf gitu, tentang orang yang menyia-nyiakan kebaikan kamu, tentang orang yang baru sadar seberapa baiknya kamu di hidup mereka, seberapa mereka sudah menyia-nyiakan kamu. Lalu bisa jadi juga ini tentang orang yang mau memberikan hatinya, orang yang baru gitu ya. Lalu di waktu entah kenapa juga dengan Knight of Cups kayak tawaran pekerjaan, kamu kayak di approach sama HR dari suatu perusahaan tertentu gitu. Entah kenapa itu terpikir sama aku ya, kayak tiba-tiba kamu ditawarin kerjaan, tinggal gimana kamu mau atau enggak gitu. Lebih kepada kamu kayak merasa maju mundur, ini sebuah kesempatan bagus, tapi kayak aku udah siap belum ya keluar dari zona nyaman aku udah siap belum ya move on gitu. Yang tadi aku suka bilang kayak pikiran kita tuh sering menyabotase kesempatan yang datang di hidup kita gitu ya. Kayak misalnya tadi dengan contoh ada yang approach kamu untuk sebuah peluang kerja baru, sebuah peluang bisnis baru, tapi di diri kamu tuh kamu ada kayak dialog tertentu, gue udah siap belum ya, gue udah mampu belum ya, atau gue udah pengen move on belum ya dari tempat kerja ini, hal-hal semacam itu. Dan itu makanya aku bilang pay attention, aware sama apa yang ada di pikiran kamu. Lalu sebuah advice-nya adalah nih, kamu tahu ketika kamu baik sesuatu sama seseorang, sama situasi, kamu memberikan sesuatu, tenaga, pikiran, waktu, uang atau apalah itu, kamu tahu gini, itu menguras energi kamu atau enggak, itu disia-siakan atau enggak, bukan dalam artian kamu berharap kembali gitu, berharap karma baik atau berharap pahala, bukan. Ketika kita membantu orang gitu, contoh aja, atau ada buat orang lain, kita pastikan dulu kita punya energi dulu enggak, kita lagi capek atau enggak, kita lagi ngos-ngosan atau enggak, kitanya juga secara finansial misalnya cukup atau enggak, seperti itu ya. Dan belajar dengan Five of Cups di situ, belajar dari suatu hal di masa lalu tentang suatu hubungan yang timbal balik atau sebuah kebaikan yang mungkin disalahartikan atau disia-siakan. Ini sebuah reminder aja ya. Dan juga tentang sebuah hubungan atau situasi yang kamu rawat di waktu lampau yang pernah mengecewakan kamu. Sebenarnya gini, kita di dalam diri kita nih ada kompas gitu, ada sebuah warning ketika keadaan akan sepertinya mengecewakan, menyakitkan atau gak sesuai maunya kita. Itu namanya intuisi, entah itu namanya gut feeling. Di dalam diri kita tuh selalu ada alarmnya ya. Tinggal gimana kita tuh notice atau enggak gitu. Makanya di sini ada sebuah pesan tentang sebuah pelajaran dari waktu lampau tentang hubungan yang timbal balik, hubungan yang dua arah, komunikasi yang dua arah, tentang sesuatu yang kamu rawat ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.